Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad Muhlis, mahasiswa PPG tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 254041312333. Pada hari ini Senin tanggal 19 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di sekolah SMP School of Human kelas 8, materi sujud syukur, syahwi, dan tilawah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu, semua kegiatan kita berjalan dengan lancar. Juga hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala materi kita, pembelajaran kita hari ini pagi ini sampai nanti sore nanti berjalan dengan lancar, materinya dapat kita pahami bersama-sama, tentunya jadi bekal kita untuk kehidupan kita di hari yang akan datang. Ala hadhiniyah wa kulliyatin sholihah bi barakatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, teman-teman, selanjutnya seperti biasa kita absen dulu ya. Seperti biasa yang dipanggil mengangkat tangan dan mengucapkan hadir. Berapa roh Hiroshi Atayandra? Hadir. Kalista Kiandra Anaya. Dastan Paransyah Agus. Dastan nggak hadir ya? Daptianli Gus Prastio. Depaira Nur Aini Hanifah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang tidak hadir hari ini, mudah-mudahan jika sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang ada keperluan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu nasional dulu. Teman-teman silahkan berdiri. Hiduplah lagu, hiduplah
Rabbil Alamin, kita berjumpa kembali di pagi hari ini dalam materi PAI kita. Teman-teman tentunya sering melaksanakan yang namanya sholat. Dalam sholat ada satu gerakan yang dilakukan oleh kita ketika kita sholat, agak menunduk dan berlutut. Kira-kira itu namanya apa tuh? Sujud. Nah, jadi materi yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah terkait sujud yang ada dalam sholat dan sujud yang ada di luar sholat. Tentunya sujud yang kita lakukan nanti akan ada macam-macamnya. Nah, hari ini kita akan bahas terkait dari sujud-sujud yang mungkin teman-teman ada yang sudah tahu dan juga ada yang belum tahu. Oke, teman-teman, selanjutnya tujuan pembelajaran kita agar teman-teman benar-benar memahami tentang makna dari gerakan-gerakan sholat seperti sujud, bagaimana tata cara, bagaimana kita melakukan sujud yang benar. Dan nanti teman-teman juga akan diperkenalkan dengan ada anggota-anggota sujud yang harus teman-teman penuhi ketika teman-teman melakukan sujud. Oke, teman-teman, sebelum kita ke materi, saya punya game dulu untuk kita memfokuskan dulu pikiran kita, fokus kita. Jadi di sini saya punya dadu istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Di sini ada zong, ada nomor 1, 2, 3, 4. Nah, teman-teman, apa fungsinya dadu ini? Dadu ini akan menentukan apakah teman-teman boleh menjawab pertanyaan 3 kali, kesempatan menjawab 3 kali, 4 kali, 1 kali, 2 kali, atau tidak berkesempatan menjawab atau mendapat zong. Tentunya nanti pertanyaannya berkaitan dengan sujud. Sudah siap? Sudah siap? Oke, kita mulai dengan kelompok ini. Siapa yang mau lempar? Siapa yang mau lempar? Boleh? Oke, yang lempar Devaira. Silakan. Mendapat kesempatan berapakah? Silakan. Ya, teman-teman, kelompok pertama mendapatkan zong. Jadi tidak mendapat kesempatan untuk mendengarkan pertanyaan dan kesempatan untuk menjawab. Selanjutnya kita ke kelompok 2. Harsha, silakan lempar. Oke, kesempatan yang menjawabnya hanya dapat 1. Jadi hanya 1 orang yang berkesempatan menjawab dari pertanyaan. Siapa yang mau menjawab? Oke, Harsha. Siap? Pertanyaannya berkaitan dengan sujud. Siapa aja deh? Hah? Siapa aja deh? Siapa aja deh? Harsha aja. Oke. Siap? Pertanyaannya adalah, setelah apakah sujud dilakukan? Jawab 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Waktu habis. Ada yang tahu? Jawabannya ada yang tahu? Pertanyaan, setelah apakah sujud dilakukan? Setelah apa? Setelah apa? Sujud dilakukan setelah i'tidal. Oke, fokus. Nanti masih ada game-game selanjutnya yang bisa kita mainkan. Selanjutnya, teman-teman boleh perhatikan di depan. Di depan kita ada gambar yang sedang sujud. Oke, kelihatan ya? Ada gambar yang sedang sujud. Nah, ini adalah bagaimana gerakan yang kita lakukan
salah satu gerakan yang kita lakukan ketika kita melaksanakan sholat. Jadi seperti ini posisi sujud ya. Anggota badan yang di atas disimpan paling bawah. Anggota badan yang seolah-olah kurang sopan, ini bokong yang belakang diangkat ke atas. Jadi posisinya ini harus seperti ini, harus menurun, ya, harus menurun. Ini yang disebut dengan sujud, ya teman-teman, seperti ini posisinya. Nah, teman-teman, sujud itu menurut definisi adalah berlutut dan menyimpan dahi ke lantai. Berlutut berarti yang bersentuhan apa? Apa yang bersentuhan dengan lantai? Kalau kita lihat film kolosal, film berantem-beranteman Cina, biasanya berlutut di hadapanku. Apa yang bersentuhan sama lantai? Lutut, namanya berlutut ya. Lutut bersentuhan dengan lantai. Kemudian satu lagi, apa ini? Dahi juga menyentuh dengan lantai, posisi seperti ini. Ini yang disebut dengan sujud. Oke teman-teman, paham? Paham sampai sini, paham? Oke, ada yang ditanyakan? Bisa ya? Ngerti ya? Oke. Oke, paham teman-teman? Paham ya? Oke teman-teman, silakan dibuka digital modulnya. Kita akan melakukan satu kegiatan kelompok. Teman-teman silakan, kita ada 3 kelompok. Teman-teman silakan dibaca di digital modul yang sudah tersedia. Kemudian teman-teman dibuat resumnya, dicatat. Nanti kita akan melakukan presentasi setelah teman-teman selesai melakukan rangkuman. Oke, silakan dibuka digital modulnya. Sudah ya? Diandra sudah? Oke, teman-teman. Kita setelah ini akan presentasi dulu masing-masing kelompok. Seperti biasa, teman-teman maju ke depan, memperkenalkan diri, menyebut kelompoknya, anggotanya, kemudian membaca hasil resumenya. Silakan kelompok yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kita kelompok 2. Dan di sini kita akan melakukan ringkasan PAI dari materi yang sudah disediakan oleh guru tercinta kita, yaitu Mang Muklis. Berikut adalah member-member dari grup kita. Pertama ada aku, Harsha. Aku masih Devian. Faik. Oke, baiklah. Semoga kalian bisa mendengarkan presentasi dari kami dengan baik. Kita mulai dari Devian dan Mazik. Yang pertama, sujud syukur adalah ungkapan atas nikmat. Yang kedua, sujud sahwi untuk menutup kesalahan sholat karena lupa. Ketiga, sujud tilawah saat membaca atau mendengar ayat sajad. Tata cara sujud dilakukan dengan 7 anggota badan, yaitu dahi, 2 tangan, 2 lutut, dan ujung kaki. Yang kedua bisa dibacakan oleh Davian. Udah kan? Ringkasan dari halaman 4-6 tersebut membahas tata cara dan makna. Turunin sedikit. Mic-nya turunin sedikit. Oh ini. Gini. Dan tata cara dan makna sujud sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian menjelaskan macam-macam di luar sholat, terutama sujud syukur dan sujud syahwi. Sujud syukur dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah. Sedangkan sujud sahwi dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dalam sholat karena lupa. Selanjutnya, tafakur. Banyak atlet top dunia, mulai dari pelari, lalu sampai pesepak bola, kayak Mo Salah dan Mesut Ozil, merayakan kemenangan mereka dengan bersujud. Kebiasaan ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan ingat Tuhan saat meraih prestasi. Pengertian sujud. Sujud adalah gerakan berlutut meletakkan dahi ke lantai sebagai tanda hormat dalam sholat. Sujud itu wajib dilakukan dengan menempelkan 7 anggota badan ke lantai, dahi,
kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung jari kaki. Posisinya pun diatur seperti tangan sejajar, pundak, dan siku diangkat. Selanjutnya dibaca oleh Faik. Hah? Tes. Oke. Pertama kita ada sujud di luar sholat. Sujud ini dilakukan di luar rukun sholat. Meskipun di luar rukun sholat, sujud ini tetap bisa dilakukan di dalam sholat, tapi tidak masuk ke dalam rukunnya. Sujud ini terbilang sebagai sunnah. Macam-macam sujud di luar sholat itu apa aja? Pertama adalah sujud syukur. Sujud syukur masuk ke dalam sunnah. Sujud syukur dilakukan untuk menunjukkan rasa syukur yang tulus, dalam, dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dilakukan ketika mendapatkan berkah, terhindar dari bahaya, atau bahkan berempati dengan musibah yang dialami oleh orang lain. Kedua ada sujud sahwi. Dilakukan dilakukan di dalam sholat, tepatnya sebelum selesai sholat. Dilakukan ketika melupakan sesuatu seperti lupa rakaat, lupa melakukan gerakan sholat, dan sebagainya. Gerakan-gerakan yang lupa itu bisa kalian ganti dengan sujud sahwi agar pahalanya tetap maksimal. Baik. Baik. Itu ada yang namanya sebabkan dilaksanakannya di sujud sahwi adalah sebagai berikut. 1. Itu lagu jumlah rakaat yang dikerjakan. Yang 2. Rakaat yang dikerjakan kurang. 3. Rakaat yang dikerjakan berlebih. Dan yang 4 tuh lupa tahiyat awal sama tahiyat akhir itu juga bisa. Harsha. Terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan kita. Kami tutup dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi yang meriah untuk kelompok 2. Teman-teman, kita sudah melakukan presentasi semua. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah melakukan tugasnya, berdiskusi, meresum, kemudian mempresentasikan hasil diskusi dari resumenya. Sekarang teman-teman boleh berdiri dulu semua. Berdiri semua. Teman-teman buat barisan. 1, 2, 3. Ya, baris. Menghadap ke depan. Oke. Ini ke belakang. Ke belakang. Oke, ke belakang. Sini. Tampil ke sini. Oke. 1, 2, 3. Buat 2 barisan ya, dengan jumlah orang yang sama. Bagi sini sebagian. Maje siap? Dimulai dari Maje. Setiap orang mendapatkan kesempatan 5 detik untuk menjawab. Lewat dari 5 detik dinyatakan kalah. Oke ya? Oke, siap? Kata kuncinya adalah takbir. Allahu Akbar. Sholat. Di masjid. Waktu habis. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah melakukan kegiatan tadi. Teman-teman berdiskusi, meresum, kemudian mempresentasikan dari hasil diskusi teman-teman. Akhirnya saya harus mengevaluasi dari hasil yang teman-teman diskusikan. Yang pertama, teman-teman ketika diskusi seperti biasa jangan malu-malu. Pastikan yang disampaikan oleh teman-teman jelas terdengar sama teman-temannya ya. Dan materi yang disampaikan juga harus sesuai dengan yang kita bahas. Oke? Paham ya? Jangan sampai ada yang teman-teman ucapkan tidak jelas, kemudian bingung yang teman-teman yang lain yang mendengarkan. Kemudian teman-teman juga harus siap di kursi bagi-bagi tugas, siapa yang membuka, siapa yang menutup, ya gitu ya. Oke, untuk kedepannya, untuk materinya teman-teman alhamdulillah sudah bagus, sudah tersampaikan, hampir semua sudah tersampaikan.
Kemudian teman-teman untuk praktek dari sujud, kemudian teman-teman melakukan kegiatan ini setiap hari. Bagaimana sujud ini teman-teman lakukan sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan tuntunan. Oke, sampai sini teman-teman. Ada yang dipertanyakan? Ada yang dipertanyakan? Paham semua, paham? Oke. Jadi kesimpulannya adalah sujud adalah rangkaian dari kegiatan sholat. Sujud adalah bagian dari sholat. Tapi ada juga sujud yang dilakukan di luar konteks sholat, seperti sujud tilawah dan sujud syukur. Kalau kalian mau melakukan itu kapanpun dan dimanapun boleh, tentunya dengan kondisi yang baik. Ya, nanti kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya bagaimana kita akan mempraktekkan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi sebagai pelengkap kita benar-benar memahami dari materi yang kita pelajari, ya. Itu untuk materi-materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke. Terakhir. Teman-teman, sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup, ada tidak yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Boleh, baik. Nanti ketika mau sholat terus dan nanti ketika mau sujudnya ada yang kayak gimana lagi ya selain itu sholatnya tuh? Oh iya, nanti ada. Sebenarnya semua sujud bentuknya seperti ini, gerakannya sama seperti ini, tapi ada kondisi-kondisi yang berbeda. Makanya namanya juga jadi berbeda. Oke, teman-teman, paham semua? Masih ada yang mau bertanya? Terakhir, paham semua ya? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan materi kita dari awal sampai di segmen akhir ada manfaatnya, menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berguna untuk teman-teman semua. Kita tutup perjumpaan kita di pagi menjelang siang hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa yakum ajmain wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.